Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Pada KD 3.3, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran 1. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan perilaku produsen dan konsumen, serta menjelaskan hubungan antara pelaku kegiatan ekonomi. 7. Nilai karakter, bersyukur, jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dua materi, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan model diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Yang ini kita akan belajar tentang dua sektor. Apa pengertian pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi yaitu seseorang badan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi suatu barang atau jasa. Dengan demikian, pelaku ekonomi berkembang menjadi 4 macam, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat, luar negeri. Peran pelaku ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga memiliki dua peran. 1. Sebagai konsumen terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja dan lain-lain. Peran pelaku perusahaan. Perusahaan sebagai produsen, perusahaan sebagai distributor, perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan sebagai produsen. Peran utama perusahaan yaitu melakukan produksi. Dalam aktivitasnya, perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan sebagai distributor. Perusahaan juga memiliki peran sebagai distributor. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan perusahaan yaitu mengadakan kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, dan membuka agen. Perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan juga melakukan kegiatan sebagai konsumen yang berkaitan dengan produksi. Peran pelaku perusahaan. Perusahaan adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang sedang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain: 1. Pemerintah sebagai produsen. 2. Pemerintah sebagai distributor. 3. Pemerintah sebagai konsumen. Peran masyarakat luar negeri ada 3. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai produsen dengan kegiatan yaitu impor barang dari luar negeri. 2. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai konsumen dengan melakukan kegiatan yaitu ekspor barang menuju luar negeri. 3. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Ini salah ketik ya. Masyarakat luar negeri berperan penting bertindak sebagai penanam modal. Berikutnya ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi yang biasa disebut sebagai circular flow diagram. Apa itu circular flow diagram? Circular flow diagram yaitu suatu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi berupa arus yang melingkar yang membentuk sistem tertentu. Hubungan antara pelaku ekonomi dinyatakan dalam arus barang dan uang yang bertemu di pasar. Berikut ini hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen yang biasa dikatakan sebagai
rumah tangga dua sektor, di mana hanya terdapat dua rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Telah kita ketahui bersama bahwa rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Dan faktor produksi ini akan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh rumah tangga konsumen. Nah, berikut tadi penjelasan tentang arus jasa antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di mana rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga oleh rumah tangga produsen, yang kemudian hasil dari produksi tersebut berupa barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Selanjutnya, arus barang. Setelah rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga produsen memberikan imbalan balas jasa berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada rumah tangga konsumen. Dan setelah mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produsen, kemudian uang yang dihasilkan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen, di mana hasil dari penjualan barang dan jasa itu berupa uang dikatakan oleh rumah tangga produsen sebagai uang hasil penjualan atas barang dan jasa. Jadi uang yang diberikan oleh rumah tangga produsen akan kembali lagi kepada rumah tangga produsen dengan dikatakan bahwa hasil penjualan atas barang dan jasa. Itulah tadi penjelasan mengenai dua arus, yaitu jasa dan juga barang antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Demikian materi yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya di Google Classroom sudah ada presensi yang bisa diisi oleh adik-adik untuk bukti bahwa kalian hari ini mengikuti pembelajaran, dan juga ada tugas untuk menilai kemampuan dari pengetahuan kalian akan materi yang sudah saya berikan. Tolong diperhatikan untuk pengumpulan deadline. Jangan sampai kalian terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Karena jika kalian tidak mengumpulkan tugas, itu akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi nilai kalian akan kosong. Dan ini saya memiliki kata-kata motivasi buat adik-adik supaya semangat dalam belajar. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Jadilah orang yang mewarnai, jangan jadi orang yang diwarnai. Jadilah agen perubahan. Tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah, karena keadaanlah yang memaksa kita untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk ketika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan memakai masker. Ya, misalnya, dan jangan keluar rumah jika tidak ada sesuatu hal yang penting. Ingatkan keluarga, saudara, teman, tetangga untuk tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Sekian dan terima kasih atas
perhatian adik-adik. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa belajar, tetap di rumah, dan jangan ketika keluar tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.